Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar, saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, seperti biasa, teman-teman, di video kali ini saya pengen menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang ada bertanya di channel ini ya tentunya. Saya akan menjawab, saya akan rinci, mungkin sedikit agak lama, mungkin saya bisa aja menjawab iya atau tidak, tapi saya pengen mengajak kalian semua berpikir agar kalian itu nantinya bisa menentukan pilihan ya teman-teman. Karena pertanyaannya sebetulnya simple, tapi alangkah baiknya kalau saya ajak kalian untuk berpikir ya. Pertanyaannya itu, Bang, apakah eh, kalau kita ditolak, misalkan minjol ditolak sementara data-data kita itu sudah masuk, apakah bisa dipakai oleh pihak pinjol untuk mengajukan pinjaman ke pinjol lain, seperti itu kurang lebihnya. Atau kurang lebihnya itu kekhawatiran teman-teman kita semua apabila ditolak di suatu aplikasi pinjol, itu datanya bisa dipakai oleh orang lain ya. Sebetulnya saya bisa bisa saja menjawab iya atau tidak. Cuman di sini saya pengen mengajak kalian untuk berpikir. Saya agak menggiring menggiring kalian untuk berpikir, teman-teman. Jadi mohon maaf kalau mungkin agak sedikit lama ya teman-teman untuk penjelasannya. Nah, namun sebelum saya menjelaskannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru tentunya seputar pinjol di channel Faiz Official. Ya teman-teman, baik, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mensupport saya sejak awal sampai sekarang ini ya. Nah, teman-teman ya, sebelum saya membahas itu, saya akan menjawab dulu pertanyaan. Ada pertanyaan yang mungkin peminjam pemula ya bertanya bahwasanya, Bang, aman mana kita itu minjol di legal ataupun ilegal? Kata orang, katanya dia kan, pertanyaannya kata orang itu enak di ilegal karena tidak perlu dibayar. Nah, di sini saya akan menjawabnya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, dua-duanya sama enaknya ya. Tapi kalau misalkan mental kalian tidak kuat, mending kalian itu minjamnya di yang legal aja teman-temanku semua ya. Karena seperti yang kita ketahui semua, banyak orang sudah yang stres gara-gara pinjol ilegal. Karena mereka sasarannya itu bukan hanya kalian, termasuk semua kontak yang ada di HP kalian itu bisa diakses oleh pinjol ilegal. Dalam artian kalian akan dipermalukan ya di semua kontak yang ada. Mungkin di situ ada mertua, ada sepupu, ada semuanya teman-teman, kerabat ya teman-teman, itu bisa diakses nomornya apabila ada di handphone kalian. Jadi saran saya, kalau memang kalian itu pemula, mending ambil di legal aja, jangan ambil di ilegal. Karena kalau legal kan kita sudah tahu teman-teman semuanya, paling mereka nelponnya ke kondar aja ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke apakah data kita bisa dipakai oleh orang lain. Kalau kita misalkan minjol baru ditolak, nanti apakah data kita itu aman? Nah, di sini saya berajak kalian berpikir tentang logikanya teman-teman. Kalian ketika minjol itu teman-teman, selain fotokopi KTP, alamat lengkap, kalian pasti disuruh foto yang seperti ini. Kedipkan mata, geleng ke kiri, geleng ke kanan. Sementara kalau cuma hanya data-data kalian teman-teman, data-data kalian yang ada pada pihak-pihak pinjol, apalagi pinjolnya itu legal ya. Kalau menurut saya pribadi teman-teman, itu tidak bisa dipakai untuk minjol ya. Karena pinjol kan sekarang sudah canggih ya teman-teman, dia tahu kalau misalkan ini bukan pemilik akunnya. Adapun mungkin kasus-kasus di apa namanya, di luaran sana, mungkin itu dilakukan oleh pinjol ilegal ya. Makanya sangat hati-hati kalau kalian itu meminjol ilegal. Memang benar pinjol ilegal itu mohon maaf teman-teman ya, pinjol ilegal itu tidak perlu dibayar, tapi ya teman-teman, hati-hati data kalian ya. Jadi kesimpulannya, jawaban dari pertanyaan dari teman-teman kita, apakah
apa namanya, data kita bisa dipakai ketika kita minjam di pinjol legal? Jawabannya itu tidak. Maupun sebetulnya pinjol ilegal pun nggak bisa dipakai ya, karena pinjol ilegal pun apa namanya, kita harus ada yang foto ya, rekam muka itu yang suruh geleng-geleng ya, atau berkedipkan mata seperti itu ya teman-teman. Kalaupun ada itu hanya pegawainya saja, oknum-oknum pegawai pinjol yang nakal. Biasanya itu pegawai pinjol ilegal. Tapi kalau misalkan dari prosedur mau ilegal ataupun legal, itu tidak akan bisa memakai data kalian ketika bukan kalian sendiri yang minjol, karena harus ada rekam wajah ya teman-teman, yang suruh kedip, geleng kiri, geleng kanan ya, seperti itu teman-temanku semua. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan ada mungkin yang menakut-nakuti kalian, data kalian bisa dipakai ya. Itu menurut saya pribadi itu tidak akan bisa, karena itu logikanya seperti itu teman-teman. Ketika kita minjol pastinya ada rekam apa namanya, rekam wajah kalian ya. Kalau masalah data-data itu kalian bisa kok minta dihapus, atau kalian hapus di aplikasi pinjolnya teman-teman ya. Jadi ya memang resikonya itu, kalau kita misalkan pinjol ya mungkin data kita ada di pihak pinjolnya ya, seperti mungkin bisa saja dipakai pihak pinjol itu untuk apa namanya, menggait atau menarik investor baru. Tapi kalau untuk kalian dijadikan apa namanya, untuk minjol lagi di pinjol lain, itu nggak bisa teman-teman. Tapi data kalian itu bisa dipakai untuk mereka minjam ke investor, untuk mengundang investor masuk lagi ke kalian, seperti itu teman-teman. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau misalkan data-data kalian ada di pinjol legal ya teman-teman, maupun ilegal, sebetulnya aman-aman aja sih ya. Ya jadi itu aja mungkin yang bisa dipakai. Biasanya pinjol itu kan semakin banyak orang yang mendaftar di pinjolnya itu, kalau misalkan belum punya modal nih, nanti mereka mengajukan pinjaman ke investor itu menggunakan data-data kalian ya, dengan dalih saya banyak punya nasabah, cuma uang kami tidak cukup untuk mencairkan kepada nasabah-nasabah tersebut ya, seperti itu teman-teman. Memang bisa dipakai, tapi bukan dipakai untuk kalian atas nama hutang ya, cuman dipakai bahwasanya ini data-data saya, ini banyak nasabah-nasabah saya yang belum bisa saya cairkan karena dana saya tidak mencukupi atau tidak memadai, seperti itu teman-teman. Itu bisa dipakai ya. Kalau untuk minjol perorangan seperti kalian ngutang tanpa kalian ketahui, itu saya rasa tidak bisa, karena logikanya seperti itu teman-teman ya. uh, Logikanya seperti itu. Tadi kita harus geleng-geleng ya, rekam gambar, rekam wajah, bahkan suruh kedip ya teman-teman. Jadi fix teman-teman, kalian tenang aja kalau misalkan data kalian ada di pinjol. Ketika kalian ditolak oleh pinjol, tidak usah apa resah ya teman-teman ya. Jadi data kalian tetap aman. Mungkin dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official. Sampai jumpa di video-video berikutnya.